Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan regresi. Diawali dengan studi kasus ya, di sini hubungan 2 peubah atau lebih. Jadi di sini kasus pertama itu adalah peubahnya itu adalah dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan per hektar. Kasusnya adalah diduga dosis pupuk yang mempengaruhi banyaknya padi yang dihasilkan per hektar. Kemudian pengumpulan datanya adalah dosis pupuk ditentukan dahulu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya padi dikendalikan sehingga pengaruhnya konstan, kemudian diamati banyaknya padi yang dihasilkan. Jadi kalau Anda melihat seperti ini, dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan, dia jenis hubungannya seperti apa? Dia di sini adalah hubungannya adalah sebab akibat. Jadi antara dosis pupuk dan hasil panen itu ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau dosisnya besar, misalnya yang dosis pupuk yang diberikan itu besar pada lahan padi tersebut, maka bisa jadi panennya itu lebih banyak dari jika dosis pupuk itu tidak sebesar sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah kasusnya itu adalah tinggi badan dan berat badan. Diduga tinggi badan dan berat badan itu memiliki hubungan. Jadi pengumpulan datanya seperti apa? Dia dimulai dengan mengamati tinggi badan dahulu, kemudian disusul mengamati peubah yang dianggap relevan. Jadi misalnya berat badan atau sebaliknya. Jadi bagaimana dengan jenis hubungannya seperti tinggi badan dan berat badan ini? Pengamatan terhadap kedua peubah dilakukan secara bersamaan. Sulit untuk mengatakan bahwa perubahan satu peubah disebabkan oleh perubahan peubah yang lain. Jadi kesimpulannya adalah di kasus tinggi badan dan berat badan ini itu bukan hubungan sebab akibat. Ini diketahui kekuatan dan arah hubungannya. Jadi berbeda dengan kasus yang dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan per hektar tadi. Saya lanjutkan. Kemudian kasus yang lainnya itu adalah misalnya di sini ada 3 peubah. Banyaknya barang terjual per minggu, kemudian adanya hari libur atau tidak, kemudian harga barang. Kasusnya apa? Kasusnya itu adalah diduga banyaknya barang yang terjual per minggu itu dipengaruhi oleh berbagai peubah, misalnya adalah harga barang atau ada atau tidaknya hari libur dalam minggu tersebut. Kita tahu misalnya di hari raya misalnya, itu kan harga banyaknya produk yang terjual itu pasti berbeda dengan hari-hari biasanya atau hari yang tidak ada hari raya. Kemudian saya lanjutkan, itu adalah pengumpulan datanya seperti apa. Harga barang ditentukan lebih dahulu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya barang terjual dikendalikan sehingga pengaruhnya konstan. Kemudian diamati banyaknya barang yang terjual pada minggu ada hari libur atau tidak ada hari libur. Kita lihat di sini jenis hubungan yang seperti ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi ada causal relationship di sini. Kenapa? Karena di sini dia mengakibatkan perubahan satu sama lain. Jadi satu sama lain itu saling mempengaruhi. Jadi misalnya barang kalau ada hari libur dalam satu minggu itu bisa jadi atau pasti dia akan ada banyak barang-barang yang terjual itu pasti akan terpengaruh oleh adanya hari libur atau tidak. Kemudian harga barang juga seperti itu. Jadi penjual kan cenderungnya kalau ada hari libur itu dia akan mengantisipasi lonjakan demand atau permintaan dari customer itu dengan menaikkan harga. Kemudian ya contoh yang kedua. Contoh yang keempat ya, bobot badan dan bobot jantung. Diduga bobot badan dan berat massa jantung itu memiliki hubungan. Dimulai dengan mengamati bobot badan terlebih dahulu, segera disusul mengamati peubah yang dianggap relevan, misalnya dalam hal ini adalah bobot jantung dan atau sebaliknya. Kita lihat di sini apakah ini sama dengan kasus yang tadi, apakah ini adalah hubungan sebab dan akibat. Ini ternyata pengamatan terhadap kedua peubah dilakukan secara bersamaan. Sulit untuk mengatakan bahwa perubahan satu peubah disebabkan oleh peubah lainnya. Jadi intinya dia bukan sebab akibat, dia berkorelasi, dia ada hubungan satu sama lain, tapi dia bukan contoh sebab akibat.
Jadi kita ingin mengetahui bagaimana model matematisnya atau hubungan kuantitatifnya. Saya lanjutkan contoh kasus lain, misalnya umur dan tinggi tanaman, kemudian biaya promosi dan volume penjualan. Apakah di sini ada hubungan sebab akibat atau tidak? Jadi saya bisa mengatakan bahwa ini ada hubungan sebab dan akibat ya. Kalau biaya promosi itu tinggi dalam situasi ceteris paribus atau konstan, dia volume penjualan itu akan naik. Jadi biaya promosi itu akan menyebabkan peningkatan biaya promosi itu akan meningkatkan volume penjualan dengan syarat faktor-faktor yang lain itu adalah tetap. Jadi tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis keuangan, maka biaya promosi yang tinggi itu bisa berkemungkinan menaikkan volume penjualan. Kemudian di sini produktivitas pertanian dan upah yang berupa tanaman bahan pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Kemudian contoh selanjutnya adalah produksi padi dan luas lahan sawah. Apakah ini hubungan sebab akibat atau bukan? Kemudian tinggi badan dan berat badan. Kita sudah membahas yang ini tadi ya, tinggi badan dan berat badan, kemudian bobot badan dan bobot jantung. Analisis hubungan. Jadi ada 4 poin di sini: jenis tipe hubungan, kemudian skala pengukuran variabel, ukuran keterkaitan, dan pemodelan keterkaitan. Relationship versus causal relationship. Tidak semua hubungan relationship itu berupa hubungan sebab akibat. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi tidak selalunya dua peubah itu dia berkorelasi satu sama lain, dia punya hubungan, tapi dia bukan berarti dia mempunyai atau tidak harus memiliki sebab akibat. Kemudian penentuan suatu hubungan bersifat sebab akibat memerlukan pendapat pengetahuan dari bidang ilmu terkait. Saya akan menunjukkan satu contoh lagi hubungan antara causation atau causal relationship atau hubungan sebab akibat dan korelasi. Di sini kita lihat lack of RAM. Kita tahu bahwa di device atau mobile phone atau HP kita itu ada kapasitas RAM ya. Ada yang 3 giga, ada yang 4 giga. Jadi di sini disebutkan ada lack of RAM atau kekurangan kapasitas RAM. Kemudian di sini ada phone freeze atau HP itu error atau dia berhenti berfungsi. Kemudian di sini ada SMS atau text messaging tidak akan berfungsi atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita lihat di sini ada causal relationship, ada hubungan sebab akibat antara lack of RAM atau kurangnya ruang RAM, kurangnya kapasitas RAM dengan SMS yang tidak berfungsi. Di sini ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau RAM itu kecil, kapasitas RAM dalam HP itu kecil, maka dia SMS itu tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Di sini ada hubungan sebab akibat. Sementara hubungan sebab akibat yang lainnya itu adalah kalau ada kekurangan RAM itu akan menyebabkan phone freeze atau dia tidak berfungsi, HP itu langsung diam gitu loh. Jadi tidak berfungsi, tidak bisa jalan sama sekali. Itu juga ada hubungan causation atau hubungan sebab akibat di sini. Nah, kita lihat di sini ada korelasi. Jadi phone freeze itu ada korelasinya dengan text messaging tidak berfungsi. Di sini korelasi dua arah ya. Tapi dia bukan tipe yang kausal, dia bukan hubungan sebab akibat. Jadi phone freeze itu tidak akan menyebabkan text messaging dan begitu sebaliknya. Jadi bukan sebab akibat, tapi dia lebih pada korelasi. Oke. Saya lanjutkan dengan korelasi atau di statistik itu notasinya adalah R atau relationship. Correlation di sini ada continuous variable. Continuous variable ini adalah contoh korelasi atau R yang sama dengan 1. Itu ada 3 nilai R ya. R sama dengan 1, R sama dengan 0, atau R sama dengan minus 1. Ini contohnya. Jadi ini antara variabel continuous.
R sama dengan 1 itu dia cenderung gradiennya itu positif, dia mengarah ke kanan. Sedangkan ini R itu sama dengan 0 itu dia maksudnya R sama dengan atau correlationship sama dengan 0 itu tidak ada hubungan sama sekali antara dua atau lebih ubah. Kemudian ini ya, kita lihat di sini positif itu gradiennya itu ke arah kanan, sedangkan negatif itu slope-nya atau gradiennya itu ke arah kiri. Kemudian kalau R-nya itu sama dengan 0 atau 0, dia itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita lihat di sini scatter map-nya atau titik-titiknya itu adalah acak, karena dia tidak ada hubungan sama sekali. Jadi satunya berubah menjadi minus atau positif, dia itu yang berubah, yang lainnya itu tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian ini ya, jadi kesimpulannya adalah koefisien korelasi atau R tidak mengakibatkan hubungan sebab akibat. Jadi nilainya berkisar antara minus 1 dan 1, tanda plus dan minus atau minus arah hubungan. Kalau plus R itu plus, dia searah itu misalnya kalau yang pupuk tadi ya, pupuk dan sawah tadi, pupuk dan hasil panen tadi, misalnya dia R-nya itu koefisien korelasi dalam SPSS itu ditunjukkan dengan nilai plus sekian kayak gitu, berarti jika dosis pupuknya tambah, itu berarti hasil panennya itu juga tambah. Jadi di situ disimbolkan dengan plus. Sedangkan berlawanan arah itu jika misalnya satunya naik, satunya turun. Jadi misalnya di kasus yang sama, misalnya kalau dosis pupuknya itu ditambah, itu ternyata hasil panennya itu berkurang. Itu contoh koefisien korelasi yang berlawanan arah atau negatif. Saya lanjutkan ke analisis regresi. Jadi definisi itu ada regresi linear ya, linear dalam parameter. Sedangkan analisis regresi itu biasanya ada dua, yaitu simple atau regresi sederhana dan regresi berganda atau multiple. Jadi kalau regresi sederhana itu hanya satu peubah penjelas atau X, jadi hanya ada dua variabel ya, X dan Y. Sedangkan kalau multiple atau berganda itu lebih dari satu peubah penjelas X. Jadi kalau berganda itu ada lebih dari satu X. Misalnya Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 seperti itu sederhananya seperti itu. Tapi kalau melihat ke rumusnya langsung itu agak lebih kompleks pastinya. Kemudian di sini kita lihat ya, ini diagramnya. Jadi regresi linear itu peubah penjelas atau X, atau Anda yang sudah belajar statistik itu Anda mengenalnya dengan variabel independen atau variabel bebas, itu notasinya adalah X. Jadi kalau X-nya itu hanya satu, maka dia dinamakan simple linear regression atau regresi sederhana. Regresi linear sederhana. Kalau dia X-nya itu lebih dari satu, maka dia adalah regresi berganda. Kalau ini adalah non-linear, regresi non-linear. Ini ya, analisis regresi hubungan antara peubah fungsional Y sama dengan fx. Oke, ini konsepnya ya. Saya lebih ke menunjukkan kepada Anda bagaimana mekanismenya atau prosedurnya di SPSS. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menganalisis regresi linear sederhana di SPSS. Jadi ini ada file, saya sudah buka filenya, itu adalah ada dua variabel di sini. Ini hanya menunjuk jumlah sampelnya ada 14. Kemudian di sini ada square feet dan annual sales. Square feet ini maksudnya adalah luas toko. Jadi apakah luas toko itu mempengaruhi volume penjualan per tahunnya. Jadi ini diabaikan saja. Hanya dua variabel di sini seperti yang kita pelajari tadi, bahwa regresi linear sederhana itu hanya ada satu X dan satu Y. Jadi bagaimana kita langsung ke analyze, kemudian regression ke linear, kemudian yang menjadi dependent itu adalah annual sales atau jumlah penjualan tahunan,
kemudian independennya itu adalah square feet atau luas toko. Oke, kemudian kita masuk ke statistik. Statistik Anda klik ya, Anda pastikan klik estimate, kemudian confidence interval, kemudian ada model di sini, kemudian klik continue, kemudian kita lihat di plotnya seperti apa. Kita lihat di sini X-nya Anda masukkan dependent ini masuk ke X, kemudian yang S resid ini masuk ke Y. Kemudian centang yang tick yang histogram dan normal probability plot. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat ini ya, jadi model summary, kemudian nilai R-nya 0,951, R-square 0,904, kemudian adjusted R-square, standard error ada semua di sini. Kemudian di sini ada ANOVA, koefisien, serta residual statistiknya, serta ada chartnya seperti apa. Oke, ada semua di sini. Oke, saya berikan tugas ke Anda untuk memberikan interpretasi dari model ini. Jadi saya berasumsi dan saya yakin bahwa Anda semua sudah mendapatkan kelas statistik teorinya atau konsepnya. Jadi saya pikir Anda tahu ini ya, interpretasi dari model ini. Saya teruskan ke model regresi linear berganda. Saya lanjutkan ke multiple regression ya, atau regresi berganda. Di sini ada 3 variabel, yaitu price atau harga dan promosi. Kita klik di sini regresi linear, kemudian bars ini masuk ke dependent, kemudian price dan promotion itu masuk ke independent. Kita lihat lagi seperti yang tadi, statistik, confidence interval, kemudian continue, plotnya seperti apa. Ini set residnya ke X, set resid ke Y, ke X, kemudian set beratnya ini ke Y. Jadi set residnya ke X, set beratnya ke Y. Maaf ya, saya ulangi, set residnya ini ke Y, set resid ke Y, set beratnya ke X. Kemudian histogram Anda tik, kemudian continue, oke. Oke, di sini sudah ada semua output dari multiple regression, kemudian chartnya, kemudian ini. Oke ya, untuk video multiple regression cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.